Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi terakhir di semester 2. Nah, sebenarnya masih banyak materi lainnya yang harus Ibu jelaskan. Namun, karena terbatasnya waktu dan mendekati ulangan semester, jadi Ibu pilihlah materi yang paling sederhana, yang paling sering kemungkinannya keluar pada saat kalian ujian atau mengikuti tes. Materi yang Ibu akan jelaskan pada hari ini adalah mengenai efek Doppler. Ya, mungkin di antara kalian masih belum sering mendengar kata efek Doppler. Efek Doppler sendiri merupakan salah satu bagian materi dari gelombang bunyi. Nah, sebelum kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan efek Doppler, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, perhatikan gambar di samping. Bisa kalian lihat di sini, ada anak A dan anak B. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada sebuah mobil ambulan bergerak, dia akan mengeluarkan bunyi sirine. Ambulan, pemadam kebakaran, akan mengeluarkan bunyi sirine. Nah, ketika kita berada jauh atau si pemadamnya menjauhi kita, mobilnya, suara yang terdengar akan semakin kecil atau semakin pelan. Sementara ketika si mobil ini mendekati kita, maka suaranya akan terdengar lebih nyaring. Nah, peristiwa apa yang digambarkan oleh ilustrasi ini? Nah, yang digambarkan oleh ilustrasi ini adalah peristiwa efek Doppler, di mana ketika suara menjauhi, itu akan terasa lebih kecil frekuensinya, makanya terdengar lebih pelan, sementara ketika dia sumbernya mendekati, suara yang kita dengar akan semakin nyaring. Tuh. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan efek Doppler sendiri? Ya, efek Doppler dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Christian Johann Doppler, yang berasal dari Austria. Ini merupakan perubahan frekuensi yang terjadi pada pendengar terhadap sumber bunyinya. Jadi efek Doppler itu sendiri artinya adalah perubahan frekuensi yang terjadi pada pendengar terhadap sumber bunyinya. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya suatu pergerakan dari sumber bunyi atau pendengarnya, bahkan bisa juga dikarenakan keduanya sama bergerak secara relatif. Jadi kalau misalnya terjadi suatu pergerakan, baik itu sumber bunyi yang bergerak atau pengamatnya yang bergerak, maka akan terjadi yang namanya perubahan frekuensi. Contohnya seperti ini. Misalnya ini seorang pengamat, kemudian ini sumber bunyi. Nah, ketika sumber ini mendekati pengamat yang diam, maka suara yang akan kita dengar akan semakin nyaring. Sementara ketika sumber bunyi ini menjauhi pengamat, bergerak ke sana, maka suara yang akan kita dengar semakin kecil dan menghilang. Nah, inilah yang dinamakan dengan perubahan frekuensi. Ketika sumber mendekati pengamat, frekuensinya akan semakin besar, sehingga suara yang kita dengar semakin nyaring. Kebalikannya, ketika sumber menjauhi pengamat, suara yang akan kita dengar itu semakin kecil karena frekuensinya semakin kecil. Otomatis suaranya akan semakin kecil dan menghilang. Nah, itu yang dinamakan dengan efek Doppler atau peristiwa perubahan frekuensi yang terjadi pada pendengar terhadap sumber bunyi. Nah, fenomena ini dijelaskan oleh Christian Doppler pada tahun 1842. Segala jenis gelombang menggunakan prinsip dari ini, yakni gelombang cahaya, gelombang bunyi, dan gelombang air, bahkan gelombang-gelombang yang lainnya. Tidak hanya bekerja pada medium udara saja, namun juga bekerja pada berbagai medium seperti medium padat dan cair. Jadi efek Doppler ini juga berlaku untuk jenis gelombang lainnya dan medium yang lainnya. Cuman yang untuk kita bahas di sini, media yang kita gunakan adalah media udara. Nah, secara umum, efek Doppler menggunakan persamaan Fp. Fp ini adalah frekuensi yang didengar pengamat, atau kalau kita singkat, itu frekuensi pengamat. Pengamat di sini bisa kita anggap sebagai pendengar. Kemudian VU atau VU ini adalah cepat rambat udara. Cepat rambat bunyi
di udara. Nah, nilainya sudah pasti 340 meter per sekon. Jadi kalau misalnya di soal tidak disebutkan berapa nilai VU-nya, berarti kita menggunakan ini 340 meter per sekon. Dan biasanya nilai dari cepat rambat bunyi di udara itu lebih dari 300. Tuh. Kemudian VP ini adalah kecepatan pengamat. Kecepatan pengamat atau pendengar. Kemudian VU yang ini juga sama, cepat rambat bunyi di udara. VS ini adalah kecepatan sumber. Kecepatan sumber. Kemudian FS ini adalah frekuensi sumber. Frekuensi sumber. Ya. Jadi rumusnya untuk efek Doppler yaitu VP sama dengan VU plus minus VP dibagi VU plus minus VS dikali FS. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, tandanya ada tanda tambah dan kurang. Di bawah juga sama, ada tanda tambah dan kurang. Jadi nilai VP maupun VS itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif, tergantung dengan kondisi yang terjadi. Nah, bagaimana sih cara menentukan nilainya positif atau negatif? Kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini perjanjian tanda plus dan min pada efek Doppler. Seperti yang kalian lihat di gambar, di sini adalah pendengar. Kemudian di sini ada sumber bunyi. Ini angin. Jadi kalau misalnya di soal ada tambahan pengaruh angin, kecepatan udara, berarti nanti di rumusnya kalian tambahkan ini. Di belakangnya VA, kecepatan angin. Nah, untuk mempermudah ini, kalian kalau mau menentukan tanda plus atau min, itu kalian bisa dengan cara ini, melihat di sini. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau mempermudah caranya menentukan apakah VP itu positif atau negatif, caranya begini. Kita gambarkan di sini adalah pengamat P. Kemudian di sini adalah sumber bunyi. Nah, jika sumber menjauhi pengamat, berarti kan ke sana nih. Sumber menjauhi ini menjauhi. Sumber menjauhi, berarti dia bernilai positif. Kenapa positif? Arahnya ke kanan. Nah, sekarang kalau sumber ke sini, berarti kan dia mendekati kan? Nah, mendekati arahnya ke kiri, berarti dia nilainya negatif. Tuh. Jadi yang ini VS-nya positif karena menjauhi pengamat. Kemudian yang ini VS-nya bernilai negatif karena mendekati. Ibu ulang lagi ya, biar paham. Biar paham, Ibu ulangin lagi nih. Pada kalian nanti bingung menentukannya ya. Sebenarnya sudah bisa dilihat di sini, di layar. Jadi kita gambarkan di sini P, pengamat atau pendengar, kemudian di sini sumber. Jadi sumber selalu kalian letakkan di sebelah kanan, sedangkan pengamat di sebelah kiri. Ketika sumber bergerak ke kanan ke sini, berarti kan dia menjauhi. Menjauhi. Nah, otomatis kecepatannya atau VS-nya nilainya adalah positif karena arahnya ke kanan. Nah, sementara ketika kalau S bergerak ke arah kiri, berarti kan dia mendekati nih. Mendekati kan? Mendekati. Berarti nilai VS-nya jadi negatif karena arahnya ke kiri. Nah, kemudian ke pengamat. Nih ya, pengamat. Pengamatnya ke arah kanan. Nah, berarti pengamat mendekati sumber kan? Kalau pengamat mendekati, ini mendekati ke arah kanan, dia berarti kecepatannya bernilai positif. Nah, tetapi kalau misalnya pengamatnya menjauhi, berarti kan ke kiri nih. Nah, ini menjauhi. Berarti nilai kecepatan pengamatnya bernilai negatif. Seperti itu. Jadi nanti di rumusnya itu, misalnya nih, pengamat mendekat, terus habis itu sumber mendekat. Nih, sama-sama mendekat. Nah, berarti nanti kita dalam rumusnya VP sama dengan V, ini bawahnya juga V. Nah, tinggal kita tentukan ini tanda plus sama minnya di sini.
Pengamat mendekat ke kanan berarti plus VP. Kemudian sumber mendekat berarti ke kiri, berarti min VS dikali FS. Rumusnya seperti ini. Jadi nggak dua-duanya kalian tulis plus minus ini, tapi kalian tentukan dulu apakah dia plus atau negatif. Caranya seperti ini. Jadi kalau mau menentukan positif atau negatif, sumbernya selalu kalian taruh di sebelah kanan, kemudian pengamatnya kalian letakkan di sebelah kiri. Kalau mendekati berarti ke arah kiri negatif. Kalau sumber menjauhi ke kanan berarti positif. Kemudian kalau misalnya pengamat mendekat ke kanan berarti positif. Kalau pengamat menjauhi ke kiri berarti negatif. Nah, untuk lebih mempermudah lagi kalian memahami ini, Ibu akan memberikan contoh soal. Nih, sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940. Sebuah mobil polisi dengan sirine, berarti mobil polisi ini berlaku sebagai sumber. Karena dia yang mengeluarkan suara. Jadi yang berlaku sebagai sumber itu adalah yang mengeluarkan suara. Nah, di sini yang mengeluarkan suara adalah mobil polisi dari sirine. Makanya dia jadi sumber. Berarti frekuensi sumber atau Fs nilainya 940 Hz. Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, berarti kecepatan sumber. Vs-nya sama dengan 90 km per jam. Nah, ini harus kita rubah menjadi meter per sekon. Jadinya 90.000 dibagi 3.600 meter per sekon. Sama dengan, ini coret 2, ini coret. Berarti jadinya 900 bagi 36, 25 meter per sekon. Nah, kemudian mengejar seorang pelaku kriminal yang sedang melaju menjauhi dari polisi dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, pelaku berkecepatan ini berarti VP. VP-nya 72 km per jam. Berarti sama dengan, caranya sama seperti ini. Jadi 72.000 dibagi 3.600 jadinya 20 meter per sekon. Kemudian jika cepat rambat suara di udara, berarti VU, mau ditulis V aja boleh, VU juga boleh, 340 meter per sekon. Berapakah frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pelaku? Berarti yang ditanya, ini diketahui, yang ditanya adalah FP, frekuensi pendengar. Nah, di sini rumus yang kita gunakan tuh tetap sama. Jadi penyelesaian di sini Ibu tulis penyelesaian. Nih. VP sama dengan V plus minus FP dibagi V plus minus Fs dikali Vs. Ini berarti kan harus kita tahu dulu kan, dia plus atau min. Di soal diketahui mengejar. Ini kita tulis sebelah kanan ya. Sumber tuh sebelah kanan, pengamatnya selalu sebelah kiri. Sumber mengejar pengamat. Ini kan sumber mengejar seorang pelaku, pengamat nih. Berarti mendekati kan? Nah, berarti Vs-nya bernilai negatif. Kemudian ini pelaku yang sedang melaju menjauh dari polisi, dari sumbernya. Menjauh ke sana dia. Nah, berarti VP-nya juga negatif. Gitu caranya ya. Jadi cara menentukannya, kalian gambarkan S sebelah kanan, P sebelah kiri. Nah, kita lihat, mengejar berarti mendekati pengamat sumbernya. Vs-nya negatif, VP-nya juga negatif. Kita masukkan, atau kita ganti langsung aja di sini. Ini jadi min, ini juga min. Berarti V-nya 340 dikurang VP-nya pengamatnya 20 dibagi 340 dikurang 25 dikali Fs-nya berapa tuh tadi? 340 ya? 340. 940. Kita masukkan sini 940. Bu lanjutkan di sini ya. Karena nggak cukup. 340
340 dikurang ini jadi 320 dibagi 315 dikali 940. Hasilnya sama dengan, caranya kalian membagi ini, bisa kalian kalikan dulu 320 dibagi 940 dibagi 315, atau 320 dibagi 315 baru dikali 940. Kalau ibu biasanya 320, ibu kalikan 940, baru ibu bagikan 315. Jadi 320 dikali 940 jadinya berapa itu? 30.800 dibagi 315 jadinya sama dengan 954,9 atau sama dengan 955 Hz. Jadi begini caranya untuk menentukan berapa nilai frekuensi yang didengar oleh pengamat. Gitu. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per sekon, berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Berarti yang diketahui frekuensi sumber itu 940 Hz. Kenapa ini jadi frekuensi sumber? Karena dari mobil polisi yang mengeluarkan suara. Jadinya 940 Hz. Kemudian bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berarti kecepatan sumbernya 90 km per jam. Itu sama dengan tadi 25 meter per sekon. Caranya seperti nomor 1 untuk merubahnya. Terus habis itu jika kecepatan suara di udara, berarti VU-nya 340 meter per sekon. Di sini ada keterangan bahwa mendekati seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Berarti seseorang yang berdiri menjadi pengamat. Nah, dalam kondisi ini dia sedang berdiri, berarti kan artinya dia diam. Kalau diam, berarti nilainya 0 meter per sekon. Jadi kalau misalnya ada kata-kata sumbernya diam, pengamatnya berdiri, atau sebagainya, itu berarti dia sedang diam. Dan nilai kecepatannya adalah 0. Nah, yang ditanya adalah frekuensi pengamat, FP. Nah, caranya penyelesaian. Rumusnya masih sama, FP sama dengan V plus minus FP dibagi V plus minus Fs dikali Vs. Sama dengan V-nya 340 ditambah atau dikurang nih ya. Oh ya, kita belum tentukan ya. Kita tentukan dulu. Bentar. Nih, ini ada sumber, terus ini pengamat. Nah, sumbernya itu mendekati. Seorang pengamat nih mendekati. Berarti Vs-nya nilainya negatif karena arahnya ke kiri. Pengamatnya dia dalam kondisi diam. Nah, kalau kondisi diam itu boleh tandanya plus, boleh tandanya min. Tapi untuk lebih bagus, lebih baik kita menggunakan tanda plus. Jadi 340 plus 0 dibagi 340 dikurang berapa nih? 25 ya. 25 dikali 940. Jadinya sama dengan 340 dibagi 315 dikali 940 sama dengan caranya sama seperti yang Ibu ajarkan tadi. Jadinya 340 dikali 940 dulu, jadinya 319.600 baru dibagi 315. Hasilnya adalah
1014 Hz. 1014 Hz. Jadi begitu ya caranya untuk mengerjakan soal mengenai efek Doppler. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai efek Doppler. Apabila ada yang tidak kalian mengerti, silakan japri Ibu melalui WhatsApp seperti biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.